Oke, terima kasih Bu Rida, mohon izin waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Mohon izin kepada Pak Fatur dan juga mungkin rekan-rekan Direktorat SMK, kami mau menyampaikan terkait di sesi kedua dan juga kepada rekan-rekan admin Data Dapodik khususnya Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Di sesi kedua kali ini, mohon izin rekan-rekan, kami akan memaparkan materi secara paralel terkait dengan aplikasi Dapodik dan turunannya dan juga kasus-kasus kasuistik yang terjadi di aplikasi versi 2022 dan penanganannya. Mohon izin sebelumnya terkait dengan materi yang akan kami paparkan, kami ada 4 segmen dan segmen yang terakhir adalah segmen tanya jawab. Yang pertama adalah instalasi akun Beranda Tab Sekolah dan Salpras akan disampaikan oleh Bapak Igomang Purwate dan terkait dengan menu pendidik dan tenaga pendidikan beserta instruktur akan disampaikan oleh Bapak Fatah Mr. Salima dan terkait dengan peserta didik dan pembelajaran oleh Ibu Yunita Lutfiana. Dan terkait dengan sinkronisasi, validasi, dan manajemen akan disampaikan oleh saya sendiri Nurul Teri dan mohon kebijaksanaan dari rekan-rekan terkait dengan tanya jawab baik dari Q&A atau question and answer sebaiknya mungkin nanti dan materi atau mungkin secara langsung mungkin nanti disampaikan setelah pemaparan materi tuntas. Mungkin ini dari kami sebagai prakata atau prolog di awal. Mungkin untuk materi selanjutnya kami serahkan kepada rekan kami Saudara Ikomang Purwato untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Nurul. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan pengelola data dan operator Dapodik tingkat sekolah, Pak Fatur dan rekan-rekan dari Direktorat SMK, mohon izin saya akan sampaikan informasi mengenai update data Dapodik. Sebelum lanjut, ada yang kami perlu ingatkan rekan-rekan, untuk pertanyaan silahkan tulis di question and answer menu Q&A dan tidak perlu untuk absensi di sana, karena tadi kami lihat kami ingin menjawab pertanyaan cuma hadir itu yang banyak, jadi kami cukup terganggu untuk menjawab pertanyaan. Jadi mohon Q&A digunakan untuk pertanyaan. Kami akan coba jawab satu persatu, yang sudah bisa dijawab dan yang sudah terjawab nanti akan muncul di bagian Q&A. Kemudian di bagian akhir kami akan coba seleksi pertanyaan yang urgent, kemudian kita akan lanjut diskusi. Baik, rekan-rekan, saya akan segera mulai. Saya akan mulai pembahasan kita. Mohon izin untuk share screen. Oke, sebentar. Baik, untuk aplikasi Dapodik, rekan-rekan, saat ini kalau dari sisi update sudah versi 2022A ya sebenarnya. Saya sampaikan di awal saja, jadi rekan-rekan silakan nanti update ke versi 2022A. Karena di sana ada update sinkronisasi, jadi rekan-rekan yang mengalami kendala sinkronisasi silakan dilakukan patch dari versi 2022 ke 2022A. Nah, siang tadi ada update untuk sekolah penggerak. Untuk sekolah penggerak SMK tidak perlu ikut karena memang itu itu memang hanya untuk di jenjang SMA dan SMP. Dan tolong nanti, ini mohon maaf ya sebelum saya lanjut ke materi, ini sudah ada update untuk sekolah penggerak. Rekan-rekan di SMK tidak perlu akses ini, silakan langsung nanti download dari rilis pembaharuan di versi 2022A. Pastikan mendownload aplikasi dari website dapo.kemdikbud karena itu yang paling update. Kemarin kami sempat lihat di beberapa sosmed, softwarenya patch-nya dibagikan begitu di WhatsApp. Jadi sebaiknya tidak menggunakan patch yang dari sosmed, tapi unduhlah dari sumber utama di website Dapo, karena ada kemungkinan itu ada update sedikit begitu, ada perubahan. Terkadang memang kami saat melakukan testing setelah rilis ada bug yang ditemukan kemudian langsung diupdate. Jadi yang di website Dapo itulah yang terupdate, bukan dari sosmed. Jadi itu tolong dibiasakan. Dan informasi-informasi nanti
sebaiknya merefer pada informasi yang tepat, terutama di Dinas Pendidikan Provinsi, karena itu acuan pendataan juga nanti di masing-masing provinsi. Oke, saya lanjut. Kita akan membahas mengenai alur perekaman pendataan, kemudian aplikasi Dapodik sendiri, perekaman data, serta apa saja yang terjadi perbaikan di aplikasi Dapodik versi 2022. Setiap semester, kalau kita pengalaman di Dapodik ini, memang setiap semester hampir selalu mengalami perubahan karena mengikuti kebutuhan data dan proses validasi juga. Jadi data yang dikirimkan oleh sekolah itu kita lakukan pengecekan. Jika terjadi anomali dan itu bersifat masif, maka kita akan proses validasinya. Dan itu biasanya berlakukan bertahap. Jadi kalau seolah-olah setiap semester nih aplikasinya berubah, ya sebenarnya diperbaiki, dan itulah sistem yang memang terawat. Sistem yang tidak terawat itu adalah ya jarang diperbarui, itu tidak terawat. Tapi kalau sudah sering dilakukan pembaruan, ada update, berarti ya memang digunakan datanya. Jadi rekan-rekan mungkin semester depan juga akan update. Jadi selalu kita akan pantau permasalahan pendataan dan kita coba berikan solusinya nanti. Baik, Dapodik ini mungkin lebih dari 5 tahun ya mungkin rekan-rekan ya. Jadi sistem pendataan yang sudah kita kenal di Kemdikbud memuat entitas data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan lainnya yang ada di dalam sekolah itu sendiri. Bersumber langsung dari satuan pendidikan dan ini bersifat online dan offline juga ada. Jadi ada 2 mekanisme nanti. Dasar hukumnya kita mengacu ke Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Permendikbud 79 2015 tentang data pokok pendidikan. Nah, di peraturan-peraturan ini rekan-rekan silakan simak nanti. Sebagai pengelola data atau operator sebaiknya mengetahui isinya sehingga memahami apa peran dan tanggung jawab rekan-rekan di masing-masing, jadi tugasnya masing-masing. Di pertemuan kami sebelumnya di 3 grup sebelumnya cukup sering yang menanyakan atau berkomentar kenapa sih di setiap proses itu ada dinas pendidikan misalkan. Ya karena memang jika kita melihat ada yang harus dikendalikan dari dinas, maka akses itu akan diberikan ke dinas. Dulu rekan-rekan masih ingat, misalkan penambahan PTK itu dari sekolah masih bisa, penambahan siswa dari sekolah masih bisa. Tapi kemudian yang terjadi anomali cukup banyak, adanya kembang kempis data, kemudian bertahap kita coba rapikan itu dan aksesnya itu diberikan ke dinas pendidikan. Atau khusus untuk SMK misalkan penambahan program kalian atau kompetensi kalian itu yang sebelumnya bisa dilakukan di sekolah, sekarang kita geser dan kita minta dinas pendidikan untuk mengetahui dan menyetujui penambahan kompetensi atau program kalian tersebut. Tentunya dengan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah masing-masing. Entitas saat ini masih sama, masih seperti sebelumnya, ada satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan substansi pendidikan lainnya seperti rombel, pembelajaran, anggota rombel, dan jadwal. Mungkin kalau untuk SMK kita masih belum terlalu jarang atau tidak terlalu sering lah kita memproses jadwal karena memang jadwal di SMK itu ada beberapa kondisi kita tidak bisa menginput di jadwal. Nah, nanti ada kemungkinan mungkin ke depan jadwal ini kita sesuaikan dengan kurikulum yang ada saat ini. Oke, untuk alur pendataan Dapodik itu masih bersumber dari satuan pendidikan dengan proses sinkronisasinya dikirimkan ke Setjen Paudasmen. Jadi kita memang aplikasinya 2, aplikasi khusus untuk SMK kita punya, kemudian di jenjang yang lain ada juga. Jadi dari satuan pendidikan ini kita akan kirimkan atau dari sekolah kita kirimkan ke Paudasmen. Setelah dari Paudasmen inilah kemudian disebar datanya. Ada yang ke Direktorat Teknis, ke Pusdatin sebagai integrasi data. Coba perhatikan ini adalah istilah stacking dan replikasi. Kalau stacking ini biasanya ada jedanya, replikasi ini biasanya real time. Dan nanti dari Pusdatin juga akan ada balikan juga ke Dirjen Paudasmen. Dalam hal ini yang di vokasi kita mendapatkan data juga dari Paudasmen.
termasuk yang dari GTK, dari Sekjen dan Dikti juga disuplai dari sini. Jadi Pusdatin sebagai pihak yang membersihkan datanya juga, terutama untuk entitas-entitas utama seperti NISN, NUPTK, NIK juga dilakukan di sini prosesnya. Oke. Kalau yang dari eksternal itu nanti yang menginformasikan itu dari Pusdatin. Nah, hasil verbal biasanya dari Pusdatin ini kita atau dibalikkan ke Paudasmen. Jadi dari Paudasmen kemudian dikembalikan lagi ke sekolah. Jadi sinkronisasinya bolak-balik ini nanti melalui verbal tersebut. Oke. Berikutnya untuk versi 2002 ini untuk instalasi atau kode registrasi, korek ini mohon maaf tampilannya kurang bagus ya. Korek mohon disimpan dengan baik. Korek ini bisa di reset sebenarnya, tapi by request. Jadi di requestnya ke distrik nanti dan bersifat rahasia. Mohon maaf nih agak hancur tulisannya. Jadi untuk kode registrasi masih sama. Yang sekarang itu yang sebaiknya dicek lagi ini masalah akun sebenarnya, akun ops. Karena ada beberapa cleansing. Oke. Kode registrasi kalau rekan-rekan merasa bahwa kode registrasinya bocor, misalkan ada pergantian operator begitu dan diperlukan adanya keamanan yang lebih, maka ini bisa melakukan bisa merequest kode registrasi, request reset begitu. Jadi diubah kode registrasinya. Tapi dengan syarat itu sekolah harus sudah sinkron dan dapodik di lokalnya nanti dihapus semuanya, karena semuanya akan baru prosesnya. Oke. Untuk install aplikasi sudah ada di website dapo.kemdikbud.go.id dan unduhan. Pastikan mendownload dari websitenya Dapo. Saat ini sudah ada patch ya, sudah ada patch versi 2022. Jadi gunakan yang A. Walaupun sekarang ada yang SP itu tidak perlu karena itu jenjangnya nanti di jenjang selain SMK atau di jenjang bukan sekolah penggerak. Untuk SMK PK nanti mudah-mudahan di akhir Agustus kita coba ada rilis nanti. Jadi ini sekarang sedang proses persiapan untuk aplikasi khusus untuk di SMK PK juga. Nah, kalau rekan-rekan melakukan instalasi, kalau instalasi aplikasi baru ya berarti harus di-uninstall dulu. Harus di-uninstall berarti data yang sudah di-entry itu harus sudah di-sinkron dulu. Tadi juga cukup banyak saya melihat ada pertanyaan, apakah data kami akan hilang setelah melakukan patch? Kalau hanya patch ini datanya tidak akan hilang. Jadi kalau patch, saya ulang sekali lagi data tidak hilang. Jadi masih aman kalau hanya sekedar patch. Tapi kalau rekan-rekan install ulang ya data yang sebelumnya dapodiknya sendiri juga akan dihapus. Jadi pastikan sudah melakukan sinkronisasi. Oke, untuk registrasi aplikasi Dapodik ada dua, ada online dan offline. Memang ada beberapa karakteristik. Kalau saya sendiri sih saya sarankan untuk pengecekan. Nah ini untuk pengecekan lebih baik gunakan registrasi offline untuk memastikan juga apakah akun operator itu aktif atau tidak. Registrasi online harusnya sama dengan offline karena data yang dikirimkan sama. Tetapi memang kalau registrasi online ini memerlukan bandwidth yang stabil, koneksi internet yang stabil. Kalau registrasi offline kan kita download prefil ya, dan sebaiknya rekan-rekan tidak menabung prefil. Jadi prefil ini sebaiknya tidak disimpan. Kalau rekan-rekan ingin memerlukan data atau ingin install ulang, sebaiknya download prefil terbaru. Sampai saat ini ada proses perbaikan data sekolah juga, terutama untuk sekolah-sekolah baru, sehingga ada beberapa kondisi untuk sekolah itu kita sarankan kalau ada bug atau permasalahan biasanya seperti masalah riwayat kerja ya, yang ada tahunnya itu. Nanti mohon koreksi, ada riwayat yang tahunnya itu tidak sesuai, itu kita sarankan untuk registrasi.
registrasi secara offline ataupun online. Jadi ada dua mekanisme nanti untuk proses registrasi. Pastikan gunakan pre-filter baru untuk registrasi. Nah, untuk password, jadi secara ideal, ini secara ideal ya. Kenapa saya sebut secara ideal? Karena memang ada kondisi yang tidak seperti itu juga begitu. Oke, untuk password kita minta untuk melengkapi dengan 8 karakter, huruf besar kecil, mengandung huruf kecil dan mengandung angka dan mengandung tanda baca. Misalkan passwordnya misalkan passwordnya smkn_1. Kota misalkan. Jadi syaratnya ada 8 digit, minimal 8 digit, kemudian ada tanda baca begitu, underscore atau asterik, ada huruf besar, ada angka dan huruf kecilnya. Nah, pembuatan password saat ini kita sarankan seperti ini. Jadi mengikuti aturan ini. Biasanya saat proses pembuatan akun, dominan di dinas. Jadi pembuatan akun untuk operator yang baru ini sebaiknya gunakan rule pembaruan password. Permasalahan mungkin akan ada jika rekan-rekan merasa kenapa tidak muncul notifikasi perubahan password. Saya masih pakai password lama, aman aja tuh gitu. Ya, memang ada kondisi seperti itu. Biasanya karena ini siapa duluan nih yang proses yang di Dapo, di lokal atau yang di sp.data begitu. Jadi itu saling keterkaitan. Nah, yang pasti tidak perlu diperdebatkan, yang penting bisa masuk Dapodik dulu. Tetapi saat tidak bisa masuk ke aplikasi Dapodik atau ke manajemen atau ke SP Datadik, saat melakukan reset akun itu gunakanlah rule ini, aturan-aturan penamaan ini atau pembuatan password. Oke, yang patch ini ya, patch 2022A itu berlaku untuk semua SMK. Sebelumnya memang kita belum terlalu concern ini untuk SMK karena memang kemarin diskusinya awalnya untuk SMK, SMA dan SMP sekolah penggerak lah. Tapi ada hal urgent terutama mengenai sinkronisasi. Jadi patch ini urgentnya di bagian sync karena ada optimalisasi script sinkronisasi data. Jadi cenderung akan lebih cepat. Kami mencoba kemarin memang lebih cepat dibandingkan dengan versi sebelumnya. Jadi rekan-rekan yang mengalami kendala sinkronisasi, koneksi database, internet lambat, kami persilahkan untuk patch ke versi 2022A. Datanya tidak akan hilang. Oke, itu untuk patch. Nah, nanti mungkin masalah sinkronisasi dijelaskan sama Mas Rul ya, mengenai masalah tarik data. Oke, saya coba skip dulu. Nah, sekarang kita ke beranda aplikasi. Jadi ada pembaharuan di beranda aplikasi Dapodik. Jadi ada satu menu, ada satu bagian, kita coba ini ya, satu persatu. Ini menu untuk informasi sekolah sudah sinkronisasi atau belum. Kenapa diberikan informasi ini? Karena kemarin, di semester sebelumnya ada klaim, sekolah sudah melakukan sinkron. Sekolah saya sudah sinkron nih. Sekolah sudah sinkron, jadi yang dikirimkan itu adalah, seingat saya waktu itu yang dikirimkan, mana ya, ini, rekaman sinkronisasi. Ini yang dikirimkan, ini dianggap sebagai keberhasilan sinkronisasi atau sudah melakukan sinkronisasi. Padahal belum tentu, karena sinkronisasi saat ini ada dua metode. Ada sinkronisasi, ada tarik data. Ini. Tarik data ini bisa dilakukan oleh operator, tapi kalau sinkronisasi oleh Capsec, jadi yang bisa melakukan nanti adalah kepala sekolahnya. Dengan akun kepala sekolah. Sehingga, nah ini sebelum kita lanjut ya rekan-rekan, sehingga sebelum kita bekerja, yang wajib kita lakukan atau yang perlu kita lakukan adalah ini, validasi. Jadi rekan-rekan silakan cek validasi satu persatu dan kita harus memastikan adakah kemudian entitas data atau data yang perbaikannya harus melalui tarik data atau ya harus melalui
ya data di pusat lah, misalkan akun begitu. Jadi kalau rekan-rekan bekerja nih, bayangkan rekan-rekan bekerja, tetapi kemudian ada satu PTK yang jenis kepegawaiannya harusnya dia PNS, tapi tercatatnya mungkin honor misalkan begitu. Nah, itu kan perbaikannya di manajemen, dan untuk mau mengupdate itu harus dengan metode tarik data. Oke, dengan metode tarik data. Tarik data ini ada konsekuensi rekan-rekan. Jadi bukan konsekuensi sih, semacam syarat update begitu. Untuk data peserta didik, tarik data itu cenderung akan mengambil data dari server. Jadi kalau rekan-rekan sudah input nih, sudah input datanya, kemudian tarik data, karena ada data yang belum benar di Dapodik, kemudian dilakukan tarik data, ada kemungkinan data yang sudah diinput ini ditimpa. Ada kemungkinan ditimpa. Biasanya PIP dominan. Jadi saran saya sebelum bekerja, sebaiknya perhatikan dulu apa saja data-data yang menjadi halangan begitu. Jadi rekan-rekan petakan sendiri nih. Oke, ini ada PKS berarti bisa di lokal. Oke, nggak perlu di pusat. Cek lagi, adakah kemudian data-data yang perbaikannya harus di pusat dulu nih? Riwayat pendidikan, nah ini riwayat pendidikan ini kan di SP data ngisinya. Misalkan begitu ya, SP data, oh berarti ini harus kita perbaiki dulu di SP data. Nah, setelah konfirmasi cek di sini, perbaikan ini kan melihat atau bisa kita ubah jika sudah ada pengguna, maka silakan cek di menu pengaturan, tukar aksesnya, tukar aksesnya. Bisa ada nggak akunnya? Ada nggak akun PTK tersebut? Kalau tidak ada, perlu dicek lagi di website SP Datadik. Oh, ini kayaknya sedang ramai sekarang ya, website SP Datadik. Oke. Ini saya nemukan rekan-rekan begini. Ada potensi saat ini memang di beberapa provider akses itu menjadi sedikit lambat. Karena itu saya sarankan rekan-rekan kalau bekerja di Chrome, ini ada trik sih sedikit, coba nanti di bagian DNS gunakan DNS Google. Jadi cari bagian DNS di bagian settingan begitu, di bagian security coba gunakan DNS-nya dari Google. Setelah saya coba sih beberapa agak lebih smooth. Jadi default-nya pakai provider gitu. Jadi bisa rekan-rekan gunakan with Google Public DNS. Itu cenderung lebih cepat lah kalau aksesnya ke website Dapu. Nah, ini nanti diceknya di bagian PTK. Oke. Itu runutannya. Jadi yang perlu rekan-rekan cek sebelum bekerja mengenai validasi, kemudian akun, terutama akun kepala sekolah, karena kalau rekan-rekan bekerja tidak ada akun kepala sekolah, tidak bisa sinkron juga, percuma begitu. Baik, lanjut mengenai tab sekolah. Beranda dulu ya. Di beranda ada update tampilan untuk Sarpras. Oke. Sarpras ini kita ambil dari SNP dan NSPK SMK. Ini adalah standar ruang alat-alat atau prasarana yang harusnya ada di SMK. Yang warna orange ini yang belum ada tercatat, yang warna putih ini sudah tercatat. Laboratorium komputer sudah tercatat, ruang perpus sudah tercatat, tapi masih silang. Silang ini akan tercentang hijau, ini centangnya nanti akan hijau, jika rekan-rekan sudah mengisi sampai pada alatnya, nanti dia centangnya hijau. Jika alatnya sudah diisi, ini ada tulisan jumlah lengkap, tidak lengkap, nanti ada notifikasinya nanti. Oke. Tadi juga ada pertanyaan di sesi sebelumnya, apakah ini wajib diisi? Ini sebagai informasi, inilah standar yang seharusnya dimiliki oleh sekolah. Apakah wajib putih? Tidak ada kewajiban, karena kita mendata sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Jangan nanti hanya karena rekan-rekan mengejar ini biar hijau, kemudian membuat ruangan yang tidak ada. Jadi hati-hati. Jadi concernnya bukan pada tampilan standar Sarpras, tapi pada data Sarpras itu sendiri. Apakah datanya sudah sesuai dengan kondisi real atau tidak? Oke.
Ya, ini sebagai dari segi beranda. Kemudian kita lanjut di tab sekolah. Saya akan bahas per menu. Oke, sebentar. Oke, tab sanitasi. Di tab sanitasi, untuk data sanitasi ini mengambil data dari alat di Satpras juga nanti. Data periodiknya silahkan diisi, data periodik diisi. Kemudian data sanitasi di bagian kalau nggak salah, nah ini jumlah keseluruhan tempat cuci tangan yang seperti ini harus dicari atau diisi di bagian Sarpras, di bagian Sarpras. Kalau wastafel ini isinya di alat luar ruangan. Jadi ada beberapa data yang kita tidak entry lagi agregatnya, tetapi akan menghitung otomatis dari data yang sudah kita entrykan. Oke, silakan lengkapi. Kemudian untuk data dinamis, oke, ini data dinamis. Data dinamis ini berfungsi untuk melakukan klaim awal begitu. Jadi klaim awal jika sekolah merasa memiliki ruangan atau ada statusnya. Oke, misalkan begini. Untuk SMKPK nanti munculnya di sini. SMKPK nanti munculnya SMKPK, kemudian jawabannya 1. Gitu. Tapi ada juga data lain yang bisa kita isi sendiri. Contohnya ruang pimpinan. Di sini ada pertanyaan ruang pimpinan, jawaban ada nggak? Kalau ada jawab 1. Loh, kok kenapa ditanyanya di ruang perpustakaan, ditanyanya di data dinamis bukan di Sarpras begitu kan? Mungkin ada pertanyaan begitu nanti. Kenapa data ruang kepala sekolah atau ruang pimpinan itu di datanya di data dinamis bukan di ruang? Jadi begini rekan-rekan, saya berikan ilustrasi. Di sekolah ada satu ruangan, ini biasanya banyak yang begitu. Ini satu ruangan. Ini sebenarnya adalah ruang guru. Tapi kemudian di split di sini, di ruang capsek, di bagian sini, ruang TU. Jadi ruangan ini ukurannya 8x7 misalkan, sedangkan ruangan capsek 2x3 misalkan. Misalkan begitu. Secara pelaporan, kalau dari aset, ini adalah ruang guru. Secara aset ini adalah ruang guru, tapi kemudian digunakan juga untuk ruang kepala sekolah dan ruang TU. Kalau rekan-rekan isi ruang capsek, maka nanti akan tercatat, oke, sekolah punya ruangan tapi tidak standar karena ukurannya segini, 2x3, nggak standar. Padahal memang ruangan ini berupa skat, bisa jadi cuma dibatasi dengan bilik triplek misalkan begitu, tidak permanen begitu. Nah, tipe bangunan seperti ini kita mencatatnya nanti di Sarpras justru kita tidak akan mencatat ruang capsek, kita nggak catat. Ruang TU kita nggak catat. Karena memang di asetnya sendiri sebenarnya nggak ada ruangannya. Tetapi, kan realnya, ada kepala sekolah punya ruangan, tapi kecil begitu. Maka disinilah yang kita tempat untuk mengisinya. Jadi ini data dinamis untuk menampung informasi-informasi dengan kondisi seperti tadi. Jadi cukup banyak ruangan-ruangan khusus ini. Ruang PS misalkan ukurannya kecil, tapi sebenarnya ruangan itu adalah ruang kelas yang dipakai ruang PS misalkan, split, atau ruang perpustakaan gitu ya. Ruang perpustakaan yang di-split juga. Jadi diklaimnya atau diisinya di data dinamis. 1 untuk ya, 0 untuk tidak. Oke, saya tidak bahas untuk kepanitiaan, ini data yang standar. Saya lanjut untuk kompetensi kalian dilayani, penambahannya masih di Dinas Pendidikan Provinsi, dengan kebijakan masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian mohon diisi input data pendaftar, karena sekarang semester ganjil, jadi harusnya sudah ada informasi berapa pendaftar ya, bukan yang diterima, pendaftar itu untuk mengukur seberapa besar minat siswa atau ya masyarakat terhadap jurusan atau kompetensi yang dibuka di sekolah. Oke.
Berikutnya untuk relasi dunia usaha dan industri. Relasi dunia usaha dan industri, seperti yang disampaikan oleh Pak Fatur tadi, ini rencananya kita akan buat dalam bentuk referensi nanti. Jadi Dudi itu nanti kita buat dalam bentuk referensi, jadi sekolah tinggal milih. Kenapa dibuat referensi? Karena ada kemungkinan satu sekolah, satu industri dicatat oleh 2 atau lebih sekolah. Kan biasanya kalau ada ya bengkel lah, misalkan bengkel itu bisa 2-3 sekolah siswanya praktekin di sana. Jadi kan kalau masing-masing entry nama bengkel kan bisa jadi redundant, jadi datanya bisa ganda. Nah sekarang ini rencananya kita akan direferensikan. Oke, mau diisi datanya dengan lengkap untuk data relasi dunia usaha dan industrinya, DUDI-nya. Kemudian unit produksi, nanti ini berkaitan dengan teaching factory, unit produksinya. Kemudian nanti di PKS. Nah, untuk PKS, kan biasanya yang paling sering ini dipakai siswa untuk prakrin ya. Ini labelnya kita ubah sekarang. Jadi sekarang namanya magang kerja industri atau prakrin siswa SMK. Jadi kalau saya misalkan Bank Surya ini ada bank, saya kebetulan ada sekolah, ada jurusan akuntansi, jadi ada siswa yang magang di sini. Silakan isi jenis kerjasamanya. Mungkin akan ada pertanyaan, siswa kami belum prakrin begitu. Oke. Kelas 12 kita isi validasinya itu sebenarnya wajib prakrin. Walaupun pandemi kemarin di 2020, seingat saya di awal 2020 sudah ada surat panduan untuk penyelenggaraan praktek industri di SMK. Jadi kalau siswa tidak bisa prakrin karena misalkan karena pandemi, maka bisa menggunakan pola proyek. Jadi ada proyek yang dikerjakan oleh siswa, pengganti prakrin, dan nanti ada pembimbingnya. Kalau nanti ada dari industri itu kan sangat bagus sebagai pembimbing produk atau proyek yang dilakukan oleh sekolah. Jadi memang belum ada klausul yang menyatakan siswa boleh tidak prakrin gitu SMK. Karena ciri-cirinya SMK salah satunya kan siswanya mengenal industri melalui praktek industri. Nah, bentuknya itu sudah dijelaskan di edaran mengenai panduan prakrin. Kalau nggak salah di 2020 awal seingat saya. Oke, jadi silakan isi data kerjasamanya. Kemudian isi aktivitas PD-nya, biasanya berupa prakrin siswa, kemudian nanti isi nama anggota dan pembimbing. Oke, itu masih standar sesuai dengan tahun kemarin. Nah, sekarang kalau ada TEFA di sekolah, saya coba dengan CV misalkan, CV asli. Oke. Ini berupa kerjasama teaching factory, TEFA. Jadi silakan pilih di sini TEFA. Kemudian di aktivitas PD silakan isi pengembangan teaching factory. Naskah tugasnya silakan diisi. Kemudian untuk TEFA ini karena ada siswanya, silakan masukkan siswa siapa saja yang ada di sana. Siswa siapa saja yang ikut di TEFA tersebut, masukkan. Kemudian pembimbingnya siapa? Isi pembimbing di sini, pembimbing TEFA-nya. Selanjutnya, kalau TEFA itu terrelasi dengan industri atau dengan unit produksi, ini kita harus buat relasinya. Bentar ya. Oke, ya, CV Astri. Ini unit produksinya kita harus relasikan. Jadi TEFA itu dengan unit industri yang mana? Misalkan dengan UP penjualan sembako misalkan, kalau ada. Sumber dananya kita isi, mandiri, produk yang dihasilkan, bisa produk, bisa jasa. Jadi produk barang dihasilkan atau jasa produksi yang dihasilkan. Silakan ketik di sini. Omset per bulannya silakan diisi. Kemudian ya isi lengkap-lengkapnya ya, kemudian simpan. Oke. Setelah itu untuk merelasikan dengan program keahlian, ini saya contohkan tadi CV Asri Bali. Oke, sebentar. Asri Bali ini punyanya akuntansi misalkan. Sebentar. Oke, akuntansi.
Nah, ini harus ditambahkan kalau udah ada. Ya, jadi untuk menambahkan TEFA itu ada beberapa relasi data dan informasi tersebut sangat kami harapkan dari rekan-rekan di sekolah yang terutama yang sudah menyelenggarakan teaching factory di sekolah. Untuk kelas industri hampir sama, bahkan nanti lebih sangat bagus sekali kalau ada yang kelas industri. Rencananya kami akan tambahkan di menu ini. Jadi ini harusnya nanti ada menu satu lagi kelas industri. Kalau ada kerjasama tentang prakerin guru ya juga ditambahkan di menu perjanjian kerjasama ini. Nah, untuk akreditasi kita masih mengacu ke Verbal SP. Tadi ada yang bertanya mengenai ini akreditasi caranya mengisi bagaimana. Nah, akreditasi ini sekarang per sekolah ya kalau SMK ya sudah ada perubahan. Ini kosong nggak bisa diisi. Nanti prosesnya di Verbal SP. Oke, ini untuk tahap sekolah rekan-rekan cukup banyak memang yang perlu dicek lagi. Data-data yang tadi saya tampilkan itu mohon dikoordinasikan dengan Wakah Humas atau pengelola kerjasama industri yang ada di sekolah. Kalau bisa bahkan berikan akses yang bersangkutan untuk pengisian data. Jadi mohon berkerjasama lah di sekolah untuk proses pengisian data. Biar nanti rekan-rekan juga tidak terlalu terbebani. Oke, selanjutnya di bagian Sarpras. Saya lanjutkan untuk Sarpras. Sarpras ini mengalami perubahan yang cukup signifikan saat ini. Pertama, untuk masalah tanah, rekan-rekan bisa menambahkan menambahkan lahan baru jika ada sekolah yang punya ya dua area mungkin ya. Jadi area mungkin ada yang area untuk teori, ada yang tempat prakteknya berjauhan begitu. Atau intinya tanahnya berpisah lah gitu. Jadi silakan isi di sini nama tanahnya, sertifikatnya, dan kita lengkapi sekarang dengan posisi geografis. Jadi kita biar tahu nih, sekolah itu ada di mana tepatnya. Nah, di sini. Bisa melalui salin dari alamat sekolah, atau bisa pilih lagi. Pilih ulang, pilih koordinat, kemudian nanti silakan disimpan begitu. Oke. Ini untuk posisi geografis di level tanahnya. Nah, kemudian di tanah tersebut berdiri bangunan. Kita lihat dulu bangunan apa saja. Oke, bangunan secara default kemarin di tahun sebelumnya sebenarnya ini kita namakan bangunannya SMK, bangunan SMK gitu ya. Nah, sekarang silakan dibuat rinciannya, dirincikan masing-masing, tambahkan nama bangunannya, kemudian nama, panjang, tempat, panjang lebar, luas tapaknya, tahun dibangunnya tahun berapa lantai begitu. SK tanggal pemakaiannya tanggal berapa. Kemudian nilai perolehan aset kalau ada juga bisa diisi. Kalau ada tanah lapang, jadi yang bagian menu ini bukan hanya diisi bangunan ya. Ada asrama, ada lapangan, ada parkir, ada rumah dinas, ada unit produksi juga. Jadi kalau misalkan ada area bukan bangunan untuk lapangan untuk praktek, misalkan silakan itu tanah kosong misalkan dan status kepemilikannya. Oke, ada juga pertanyaan. Ini saya satu yayasan nih. Di yayasan itu ada SD, SMP, dan SMK. Bagaimana cara penginputannya? Nah, di Dapodik, ya di kepemilikan ini, kalau misalkan rekan-rekan sekolahnya meminjam bangunan dari bangunan SMP misalkan, masukkan di Dapodik, tetapi status pemilikannya adalah pinjam. Atau misalkan ada sekolah yang sewa ruko, ya silahkan nanti tulis sewa. Dan kalau misalkan ada, ini untuk di PTK ya, jadi ada misalkan ruangan itu dipinjam oleh PTK yang ada di sekolah, itu bisa dipilih dari sini. Kalau tidak ada, tidak usah kemudian dipaksakan. Jadi tidak perlu rekan-rekan mengetik di sini. Jadi ini kalau yang meminjam itu dari dalam sekolah, dari dalam instansi. Oke, kemudian kondisinya juga silakan diinput. Kondisinya silakan diinput, dan untuk bangunan ini memegang peranan penting. Klasifikasi kerusakannya awalnya dilihat dari pondasi dulu. Kalau pondasinya ada penurunan merata pada seluruh bangunan, maka ini langsung masuk kategori rusak ringan.
Kalau rekan-rekan membuat penurunan tidak merata, namun penurunan melebihi 1/250 liter mungkin ya, L. Jadi ini nanti akan masuk kategori rusak ringan atau rusak berat. Nah, sudah ada keterangan. Dan kalau rekan-rekan sudah menulis ini rusak berat, biasanya di bagian bawah ini udah nggak bisa diisi karena sudah langsung diputuskan. Tapi kalau menulis pondasinya tidak ada kerusakan, maka bisa diisi. Kerusakan kolomnya berapa, balok berapa, plat lantai berapa, apakah memiliki penutup atapnya dak atau bukan dak. Jadi kalau bangunannya dalam bentuk dak beton, diisi dak beton. Nah, informasi kerusakan ini mohon koordinasikan dengan Waka Sarpras, karena sumber informasinya adalah data di Waka Sarana dan Prasarana. Dan ini nanti harus dikondisikan dengan atau disesuaikan dengan data PUPR. Jadi setelah diinput data PUPR itu Excel-nya harus diisi, karena ini berupa Excel kosongan dan nanti ada verifikasi oleh petugas dari PUPR. Oke. Oh ya, tadi saya belum sebutkan mengenai salin data periodik ya. Salin data periodik ini tidak sepenuhnya bisa kita pakai sekarang karena adanya perubahan di Sarpras. Nah, ini ada beberapa yang dilewati. Karena memang data kelaikan di alat itu memang kita diminta untuk mengentry ulang karena ada perubahan struktur. Oke. Kalau ada bangunan hasil dari blok-ren, mohon di-linkkan nanti blok-rennya. Kemarin ada pertanyaan juga, misalkan untuk ruangan yang ruangan itu salah input, kemudian ingin dihapuskan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatur juga, sebenarnya di Dapodik itu tidak mengenal istilah hard delete atau hapus hilang begitu. Tetapi sebenarnya di hide, di soft delete. Jadi kalau rekan-rekan sering melakukan input data, kemudian dihapus, diinput lagi, dihapus lagi, kelihatan nanti. Itu akan kami curigai adanya pengupayaan data gitu, jadi diakal-akali datanya. Jadi sebaiknya jangan terlalu sering. Kalau memang ada ruangan yang salah input, ya mekanisme satu-satunya masukkan ke dalam satu bangunan dummy, nanti hapus pembukuannya, disebut sebagai koreksi data. Tapi sebaiknya jangan terlalu sering, karena data bangunan itu harusnya memang sudah dari dulu. Maksudnya secara periodik digunakan juga di semester sebelumnya. Baik, saya lanjut dulu. Setelah data tanah, bangunan, kita sekarang ada bangunan, ada ruang di dalamnya. Nah, ini dikategorikan, ada ruang kelas, kita sudah, nanti ada hubungannya dengan alat ya, ruang kelas, kemudian ada kondisi kerusakannya, kondisi ruangnya. Ini semuanya 1%, semuanya 1%, tapi kenapa rusak ringan itu ya? Ini saya buat 1%, kenapa muncul 14%? Ini karena relasinya dengan bangunannya. Jadi kalau bangunannya tadi sudah rusak ringan, maka ruangan di dalamnya juga rusak ringan. Karena ruangan itu bukan hanya yang kotak gitu saja, tapi ada unsur-unsur seperti kolom, balok, pondasi yang tadi itu juga. Jadi ada relasinya nanti dengan bangunan. Oke. Ruang kepala sekolah, ruang laboratorium. Nah, ada pertanyaan nih. Lab komputer itu, atau boleh nggak saya punya ruang jurusan rekayasa perangkat lunak, di sana ada komputer, bisa nggak itu disebut sebagai ruang laboratorium komputer misalkan? Nah, pada Dapodik, rekan-rekan, kita sekarang sudah lengkapi masing-masing ruangan dengan alatnya. Jadi kalau rekan-rekan kemudian menyimpulkan satu ruangan itu sebagai laboratorium komputer, di bagian alat dan angkut buku ini nanti akan di list alat-alat yang harusnya ada di laboratorium komputer. Kalau rekan-rekan kemudian mendefinisikannya sebagai ruang praktek, ruang praktek siswa, maka alat-alatnya juga akan sesuai dengan RPS siswa atau RPS RPL, nanti ada alat-alat yang ada di dalamnya. Nah, sekarang untuk RPS ini kita lengkapi dengan subruang. Jadi ruangan apa saja yang ada di ruang praktek tersebut. Untuk RPL misalkan ada ruang instruktur ruang simpan, ada ruang pengembangan perangkat lunak, ada ruang perawatan perbaikan, ada studio web design. Nah, ini mengacu pada SNP dan NSPK. Jadi rekan-rekan nanti silakan informasikan ke Wakasarprasnya, harusnya Wakasarprasnya lebih tahu ya.
informasikan ke Wakasarpas bahwa sekarang diminta informasi sampai pada subruangnya. Karena secara standar itu harusnya sudah ada. Saya contohkan subruang. Oke, sebentar. Subruang itu seperti ini contohnya. Subruang. Jadi ada ruangan besar, ini ada ruangan kecil di dalamnya. Ini misalkan ruang penyimpanan. Jadi ada area-area kecilnya ini. Jadi ini kita akan data, ini nanti misalkan ukurannya 8 kali 9, ini misalkan ukurannya 4 kali 4 begitu, misalkan begitu, atau 4 kali 3 lah. Luasnya ini nanti subruang ini juga harus lebih kecil dari ruang utamanya. Apakah keempat-empatnya diisi? Kalau tadi di dapodiknya muncul 4 subruang, ya kalau memang satu RPS itu lengkap, subruangnya sampai ke 4 subruangnya ada, ya silakan satu tempat. Tapi kemungkinan, misalkan ini ya, ini ruangan perawatan dan perbaikan dan studio web design. Misalkan studionya itu, studionya ini satu area atau satu gedung lah. Bisa coba simulasikan. Jadi di gedung A, ada RPS, RPL, ruang simpan begitu. Jadi ada RPS RPL di gedung A dengan ruang simpan. Ini ukurannya 8 kali 9, ini ukurannya 3 kali 3. Maka di dapodik di gedung A isilah RPS RPL dengan subruang ruang simpan. Tetapi di gedung B ada satu ruangan kecil, misalkan ukurannya 4 kali 5. Ini adalah RPS RPL juga. Tetapi difungsikan sepenuhnya digunakan untuk subruang desain. Maka nanti silakan tambahkan RPS RPL tambahkan, kemudian nanti ini sebagai subruangannya. Jadi keseluruhan digunakan ruangan tersebut untuk RPS gitu. Nah, kami juga sedang mencoba membuat lebih rigid panduannya ini. Kita juga perlu variasi-variasi tipe bangunan yang ada di sekolah. Tapi kurang lebih memang ada kondisi bisa jadi satu RPS itu lintas gedung atau berada di gedung yang berbeda. Oke, ini untuk RPS. Kemudian kamar mandi WC dan ruang penunjang ada di sini, bisa ditambahkan. Oke, saya lanjut dulu untuk alat angkut. Nah, ini alat ini. Pertama saya bahas mengenai yang berhubungan dengan data sanitasi. Kalau rekan-rekan klik, ini ada paling atas ada alat di luar ruangan. Jadi ini untuk mengentry alat-alat yang posisinya memang di luar ruangan, seperti wastafel. Wastafel itu kan di luar ruangan mungkin ya, di taman begitu. Alat itu diperlukan di sanitasi, maka kita bisa tambahkan. Cuma kalau rekan-rekan nambahkannya dari ruang alat ruang atau alat di luar ruang, ini kosong, ruangannya kosong. Oke, silakan isi isi nama, spesifikasi, kepemilikan, dan nanti lengkapi dengan di periodiknya berapa yang like, berapa yang jumlah total berapa yang like berapa. Oke, saya coba sekarang ruangan lain. Oke, BRK 18. Nah, ini ada, yang warna orange ini adalah alat yang harusnya ada di ruangan tersebut. Sekarang kita sudah detailkan. Jadi tolong disesuaikan juga. Kalau versi sebelumnya ini belum ada, tidak ada ini. Nah, sekarang kita sudah lengkapi. Kalau dia disebut sebagai ruang kelas, maka inilah yang harusnya ada, yang warna-warna orange ini. Contohnya nanti di WC ya, kalau di toilet. Nah, ini adalah alat-alat yang minimal harus ada. Ini diambil dari data SNP dan NSPK. Kemudian kalau RPS misalkan, oke, coba rekayasa. RPS ini akan di-list juga alat-alat apa saja yang harusnya ada di RPS tersebut. Jadi kalau RPS-nya RPL harus ada access point,
alat temperatur, barcode scanner, proyektor. Jadi ini alat-alat yang ada di, sekali lagi ada di SNP dan NSPK yang sama seperti inputan asesmen Sarpras kalau tidak salah di tahun sebelumnya. Kita kan ada yang apa ya, temannya Takola itu ya, asesmen Sarpras, kita menginput juga informasi ini. Nah sekarang itu kita geser bawa ke Dapodik, ini yang kita lengkapi. Dan ini apakah harus ada? Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah semua alat ini harus ada? Sebagai sebuah standar, iya. Tetapi sekali lagi, kalau sekolah memang belum memiliki, ya jangan diinput. Jangan kemudian hanya karena pengen lengkap, kemudian rekan-rekan kemudian asal isi gitu. Atau misalkan sebaliknya, oh kami ingin mendapatkan bantuan RPS nih begitu. Kami ingin mendapatkan bantuan alat. Tiba-tiba kemudian ini dikosongkan. Nah, itu menjadi keanehan juga. Apakah benar kemudian paling tidak di satu RPS nggak punya meja alat misalkan, atau kursi gitu misalkan. Apakah ruangan kosong saja? Karena kalau rekan-rekan buat kosong begini, berarti kami akan menganggap itu ada RPS tapi kosong. Ruangan tok. Jadi ya dipakai prakteknya apa? Bisa jadi kami akan compare dengan ini sekolah sudah berapa lama berdiri. Ini jurusannya sudah buka berapa tahun nih. Nah, itu bisa disandingkan nanti dengan kualitas sekolah. Oke. Itulah kurang lebih rekan-rekan. Jadi mohon isi data sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah. Oke. Demikian untuk Sarpras. Untuk GTK silakan Mas Fatah menjelaskan. Oke, saya silakan selanjutnya Mas Fatah. Baik Pak Komang, suara saya apakah terdengar jelas? Cukup jelas, silakan dilanjut Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan operator dari Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah, serta operator dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Fatah M.R. Salimah, biasa dipanggil Fatah atau Salim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyambung materi aplikasi Dapodik versi 2022. Kali ini saya akan memaparkan tentang materi PTK dan instruktur kejuruan. Saya mohon izin share screen. Oke. Guru dan tenaga kependidikan. Pada aplikasi Dapodik 2022 terdapat beberapa pembaruan, yaitu salah satunya adalah pembaruan atribut pada riwayat sertifikasi PTK. Fitur ini ditambahkan untuk membedakan lembaga yang mengeluarkan sertifikat sertifikasi. Saat ini terdiri dari 3 kode lembaga sertifikasi yang bisa dipilih, yaitu Kemdikbud, Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta industri. Untuk riwayat sertifikat pendidik, kita memilihnya menjadi Kemdikbudristek. Kemudian jika PTK tersebut memiliki sertifikat industri, contohnya sertifikat dari Mikrotik, Cisco, dan industri lainnya, maka kita memilih kode lembaga sertifikasinya sebagai kode lembaga industri. Kemudian, jika PTK tersebut memiliki sertifikat dari LSP, baik itu sudah tidak aktif atau yang sudah aktif, yang masih aktif, maka diisikan pada tabulasi riwayat sertifikasi ini dengan pilihan kode lembaga Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Oke, nanti saya akan coba praktikkan. Selanjutnya adalah adanya pembaruan atribut NRG pada formulir PTK. Pemindahan isian NRG pada data PTK sebelumnya berada pada data riwayat sertifikasi. Ini adalah salah satu entrian data yang pasti diributkan oleh para PTK yang berhak mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, untuk di aplikasi 2022 ini isiannya dipindahkan sehingga Bapak Ibu guru wajib untuk mengentrikan nomor registrasi guru tersebut kembali pada data masing-masing. Dan posisinya adalah ada di entrian data pribadi PTK masing-masing.
tepatnya di bawah entrian bagian kepegawaian, NIP, NIY, atau NUPTK. Dan pastikan yang mengisi NRG tersebut bukanlah operator, karena entrian data PTK ini merupakan tanggung jawab PTK masing-masing. Oke, selanjutnya adalah adanya pembaruan validasi kepala sekolah atau PLT. Jika jenis PTK yang dipilih selain kepala sekolah, tetapi mengisi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, maka tidak aktif. Contoh pada slide ini adalah PTK tersebut jenis PTK-nya guru mapel, akan tetapi tugas tambahannya sebagai kepala sekolah. Ini akan menjadi invalid pada validasi lokal. Kemudian juga ini adalah tampilan validasi lokalnya jika terkena validasi data kepala sekolah. Jika pada satuan pendidikan tidak ada kepala sekolah atau PLT kepala sekolah yang dipilih, maka dinyatakan invalid. Contoh keterangan validasinya adalah kepala sekolah belum dipilih dan tidak ada PLT kepala sekolah. Nah, ini yang harus menjadi perhatian rekan-rekan operator sekalian. Nah, pada aplikasi Dapodik 2022 ini memang tidak terlalu banyak perubahan pada menu PTK. Akan tetapi, akan saya coba praktikkan juga perbedaannya di aplikasi Dapodik. Oke. Yang pertama adalah pada entrian data riwayat sertifikasi dan juga NRG. Nah, ini adalah contoh data milik PTK. Nah, sekarang isian NRG berada di data sini. Dan tentunya isian ini semuanya masih kosong. Karena itulah, Bapak, Ibu, rekan-rekan operator sekalian wajib menginfokan kepada guru-guru masing-masing yang telah memiliki NRG untuk mengisikan datanya kembali. Untuk isian yang lainnya tidak mengalami perubahan. Oke, kemudian perubahan yang paling besar adalah ada pada riwayat sertifikasi. Nah, seperti ini. Nah, kode lembaga sertifikasi. Jika memiliki sertifikat pendidik, maka isiannya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi jika memiliki sertifikat industri, maka mengisikan datanya, kode lembaganya adalah industri. Tetapi ini isiannya masih keliru nanti dan harusnya diganti. Oke, kemudian juga ada validasi sebagai tugas tambahan, PLT, dan juga kepala sekolah. Oke, selanjutnya saya akan mencoba mempraktikkan atau menunjukkan tentang instruktur kejuruan. Mungkin kawan-kawan rekan-rekan operator masih kurang familiar dengan istilah ini. Instruktur kejuruan itu adalah, jika kita memakai istilah yang dulu, adalah sama seperti guru tamu. Jadi adalah orang yang mengajar di sekolah tapi bukan guru. Biasanya berasal dari industri. Nah, mengacu pada Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK, untuk menjadi seorang instruktur kejuruan harus minimal memiliki ijazah SMK sesuai bidang kejuruan dan memiliki pengalaman kerja pada dunia usaha atau industri yang relevan sekurang-kurangnya 3 tahun. Nah, kemudian juga sertifikat keahlian instruktur kejuruan juga berasal dari lembaga sertifikasi yang diakui secara nasional dan atau internasional. Nah, di sini saya akan mencoba mencontohkan data saya sebagai seorang instruktur kejuruan. Sebelum saya lanjutkan tentang isian datanya, pasti dari kawan-kawan rekan-rekan operator akan bertanya, bagaimana proses penambahan data instruktur kejuruan ini? Untuk saat ini, alur proses bisnis penambahan data instruktur kejuruan masih sama dengan penambahan guru atau tenaga kependidikan di masing-masing wilayah. Jika di wilayah Jawa Timur, kita tetap mengusulkan melalui cabang dinas pendidikan, kemudian ditambahkan oleh dinas pendidikan provinsi,
untuk negeri. Kalau untuk swasta nanti akan nanti diusulkan melalui verbal yayasan masing-masing, kemudian nanti di-approve oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Sebentar, saya coba dulu, masih muter dapodiknya. Oke, sebentar, maaf masih agak lama. Wajib lagi, sebentar. Oke, sebentar. Nah, ini adalah contoh jika saya menjadi seorang instruktur kejuruan. Data instruktur kejuruan tersebut akan muncul pada menu GTK, sub menu guru. Contohnya adalah seperti ini. Statusnya jenis GTK-nya akan menjadi instruktur kejuruan. Nah, untuk isian datanya hampir sama dengan isian data guru pada umumnya. Akan tetapi, mengacu pada Permendikbud nomor 34 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka seorang instruktur kejuruan diwajibkan memiliki pengalaman bekerja di industri yang relevan. Contoh, jika saya adalah seorang instruktur kejuruan di sekolah saya, dan saya sudah berpengalaman, ini adalah contoh, berpengalaman menjadi pegawai atau karyawan di sebuah industri keramik. Maka setelah data saya masuk di Dapodik, pertama saya harus mengentrikan data karir instruktur. Nah, pada data rincian, pilih riwayat karir guru. Tapi kalau pakai menu ini namanya masih riwayat karir guru. Nah, setelah itu kita tambahkan sama seperti menambahkan data riwayat karir guru, yaitu di manakah ini untuk jenjangnya bisa dikosongi. Untuk jenis lembaganya kita sesuaikan dengan yang ada. Misal ini di pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi. Status kepegawaiannya, nah di sini ada status kepegawaian yang beberapa mengambil dari data industri. Misal seperti saya seorang karyawan dari industri keramik, maka saya pilih karyawan. Jenis PTK-nya dipilih instruktur kejuruan. Ingat, di sini ada isian instruktur dan instruktur kejuruan. Ini adalah dua jenis yang berbeda. Kita memilih yang instruktur kejuruan. Kemudian lembaga pengangkatnya, karena ini dari sekolah langsung, maka kita bisa mengisi sekolah. Kemudian nomor SK kerjanya, tanggal SK, disesuaikan dengan dokumen yang ada. Oh, misal 2015, MT kerja masih, tempat kerja misal di PT Keramik Malam. Tanda tangannya owner, kemudian mapelnya adalah kejuruan. Kemudian simpan. Nah, isian datanya seperti itu, hampir sama seperti data riwayat karir guru. Oh, ternyata TMT-nya harus diisi. Oke, enggak apa-apa. Sekarang saya coba isikan lagi. Status kepegawaiannya, karena saya karyawan, isi karyawan. Jenis PTK-nya adalah instruktur kejuruan. Lembaga pengangkatnya adalah, ini lembaga pengangkatnya adalah lembaga perusahaannya. Karena ini adalah riwayat karirnya. Jadi diisikan nama industrinya. Kemudian SK, PST kerja, TMT kerjanya diisi.
Isikan juga TST-nya, tanggal selesai tugas jika ada, tempat kerja, tanda tangan, kemudian mapel kejuruan. Nah, jika kita mengisi data riwayat instruktur ini hanya dalam hanya misalnya dalam satu, maka nanti akan kena invalid. Karena sesuai dengan Pendikbud tadi mengalami sudah turun. Karena sudah mulai 2015 sudah lebih dari mengisikan data riwayat pendidikan formal, yaitu harus minimal SMA. Nah, karena di sini saya sudah ada satu, jadi tetap diisi dan ini tidak akan kena invalid. Selanjutnya adalah kita mengisikan data riwayat sertifikasinya. Nah, riwayat sertifikasinya adalah riwayat sertifikasi industri. Misal saya memiliki sertifikat industri bidang keramik, maka kita pilih industri, bidang studinya adalah keramik. Nah, misal kerajinan, jenis sertifikatnya adalah sertifikat industri, tanggal mulai berlaku misal, kemudian tanggal selesainya, nomor sertifikatnya, nomor registrasinya jika ada, disesuaikan dengan masing-masing sertifikat, karena memang biasanya sertifikat industri itu berbeda-beda tergantung lembaga yang mengeluarkan. Kemudian kualifikasinya adalah misal advance, mahir. Kemudian kita simpan. Nah, data riwayat sertifikasinya sudah masuk. Barulah kita sebagai sebagai instruktur kejuruan dapat mengisikan sudah entriannya sudah benar. Nah, sebentar, kemudian saya akan coba tampilkan di sebentar. Sekarang saya coba tampilkan ulang lagi. Jika entrian data riwayat sertifikat industrinya atau riwayat karirnya tidak diisi, apakah yang akan terjadi? Misal, hapus dulu riwayat karir instruktur. Ini sudah contoh tadi, dihapus. Oke, hapus. Oke, sekarang kembali ke operator. Oke, sebentar, proses. Nah, kemudian kita cek di validasi lokal. Kemudian di menu GTK. Hasilnya masih lama. Ya, ditunggu sebentar. Nah, akan muncul validasi bahwa seorang instruktur kejuruan atas nama saya belum mengisikan data riwayat sertifikat industri dan juga belum memiliki riwayat karir minimal 1 record. Oke. Selanjutnya adalah mungkin sedikit informasi tentang sedikit perubahan dari aplikasi Dapodik 2022 selain yang telah dipaparkan pada slide tadi. Salah satunya adalah data GTK nonaktif ini pasti kosong, karena sesuai dengan informasi yang ada di laman Dapodik telah dilakukan merging PTK, sehingga
ada beberapa data PTK yang muncul kembali. Dan juga ada juga data PTK, bukan PTK, maaf, PTK yang tidak aktif sudah tidak dimunculkan lagi. Kalau kita kembali ke aplikasi sebelumnya, di versi 2021, kita masih bisa melihat rekapan data guru yang sudah pernah terdata di sekolah dan sudah tidak aktif lagi. Pasti akan muncul di sini. Sekarang sudah hilang semua. Bagaimana jika sekolah ingin mengembalikan data tersebut? Misal guru tersebut sudah kembali mengajar atau aktif lagi, maka operator sekolah, rekan-rekan operator dapat menghubungi Dinas Pendidikan setempat untuk membatalkan registrasi guru tersebut. Nah, juga ada satu kondisi lagi yang sedikit merepotkan rekan-rekan operator sekolah, yaitu adanya guru yang sudah tidak aktif, misal sudah pensiun, ternyata muncul lagi karena efek merging PTK. Apa yang dilakukan? Cukup mudah, tinggal kita registrasi ulang kembali data PTK tersebut. Misal ini punya saya, di penugasan, nah tinggal diisi lagi. Jika sebelumnya dia pensiun, isikan lagi data pensiun. Jika misal dia alih fungsi, isikan alih fungsi sesuai dengan SK yang ada. Simpan dan selesai. Mungkin itu sedikit perubahan dari aplikasi Dapodik 2022. Selanjutnya adalah materi peserta didik dan pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Yunita Lutfiana. Silakan Ibu Lutfiana. Terima kasih, Pak Salimah. Selamat sore rekan-rekan. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang peserta didik. Baik rekan-rekan SMK, untuk pembaruan berikutnya pada aplikasi Dapodik 2022, yaitu pada menu peserta didik. Seperti ini, pembaruan yang ada pada menu peserta didik yaitu tentang atribut SKHUN dan nomor peserta ujian. Yang pada pembaruan aplikasi sebelumnya hanya 16 karakter, sekarang sudah diganti menjadi 22 digit untuk nomor SKHUN. Dan penambahan karakter nomor peserta ujian dari 20 digit ke 22 digit. Untuk pembaruan yang berikutnya mengenai validasi penerima KIP atau PIP. Validasi ini bertujuan untuk meminimalisir anomali data yang terjadi pada pengisian data KIP atau PIP. Contoh pada peserta didik di Centang tidak memiliki KIP tetapi mengisi data KIP atau PIP pada tabel kesejahteraan. Jadi seperti contoh di sini, ada beberapa sekolah yang mengisi siswanya memiliki KIP, tetapi pada menu kesejahteraan nomor KIP-nya tidak tertulis. Maka nanti akan muncul validasi seperti ini. Akan ada keadaan isian data yang tidak sesuai dengan data KIP atau PKH. Kedua data tersebut peserta didik disebut dinyatakan sebagai data invalid. Untuk rekan-rekan operator, jika ada peserta didik yang memiliki kartu KIP, sebaiknya alangkah baiknya ditulis nomor KIP-nya. Tapi ada beberapa peserta didik yang dia menerima PIP, tetapi belum turun kartu PIP-nya, hanya virtual account, nanti akan tervalidasi sendiri pada waktu dia sudah mencairkan PIP-nya, nanti nomor KIP-nya setelah kita sinkron, nanti akan otomatis masuk pada menu kesejahteraan. Untuk selanjutnya yaitu pembaruan tentang jenis pekerjaan warga belajar. Fitur ini bertujuan untuk mengetahui warga belajar yang terdaftar di jenjang kesetaraan.
yang mempunyai aktivitas bekerja seperti nelayan, petani, peternak, PNS, karyawan swasta. Untuk banyak teman-teman yang pekerjaannya itu yang lainnya. Jadi untuk yang ini difokuskan pekerjaannya itu masuk dalam karyawan swasta, pedagang kecil, atau pedagang besar. Jadi tidak asal mengisi. Data tersebut ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dalam menentukan kebijakan dan perencanaan. Untuk selanjutnya, dalam menu pembelajaran. Untuk pembelajaran tidak banyak berubah. Kalau pada pembaruan yang lalu kurikulumnya masih pakai kurikulum revisi, kemungkinan yang sekarang masih tetap menggunakan kurikulum revisi, kecuali pada sekolah yang statusnya SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK. Untuk yang sekolah reguler seperti biasa, kita tetap menggunakan kurikulum yang seperti Dapodik tahun lalu. Untuk pengisian yang pertama yaitu pengisian tentang anggota rombel. Seperti biasa teman-teman, untuk menu pembelajaran yang reguler, teman-teman cukup melakukan aksi kenaikan kelas. Yang kelas 12 dan yang sudah kelulusan bersama, kita bisa menaikkan tingkatnya melalui menu aksi. Di sini kita bisa memilih rombel mana saja yang akan dinaikkan. Saya rasa tidak ada perubahan seperti tahun-tahun kemarin. Untuk yang selanjutnya yaitu pengisian pembelajaran. Untuk pengisian pembelajaran, saya rasa disesuaikan dengan pembelajaran menurut kompetensi kalian yang dilayani pada sekolah masing-masing. Saya contohkan kalau di tempat kami ada beberapa karakter yang mungkin nama bidang studi lokalnya terlalu panjang. Yang pada versi ini sudah diakomodir menjadi dipersingkat. Untuk teman-teman yang pada versi sebelumnya, yang tahun lalu karakternya terlalu panjang, mungkin yang sekarang seperti contoh ini, praktikum seperti ini bisa disingkat mapel yang ada pada bidang studi. Jadi tidak harus dijabarkan, tapi untuk mengeditkan ini ada di bidang studi lokalnya. Jadi ini bisa diisi dengan praktikum seperti ini bisa disimpan. Untuk kelas 11 dan 12 masih pakai kurikulum 13 revisi dengan kompetensi yang kemudian yaitu dengan rombel praktek. Jika pada sekolah teman-teman ada rombel praktek, cukup diisikan sesuai dengan rombel yang dipakai untuk praktek. Biasanya seperti ini. Saya contohkan. Sebelum mengisi rombel praktek, kita pastikan kita sudah mengisi semua pembelajaran pada rombel reguler. Setelah itu, kita bisa mengisi pada rombel praktek. Rombel praktek ini bisa diajarkan oleh, misalnya satu mata pelajaran bisa diajarkan oleh 2 guru. Dengan jam maksimalnya tidak melebihi dengan pembelajaran yang ada di rombel reguler. Kemudian tambahkan rombel eskul. Rombel eskul disesuaikan dengan eskul di sekolah masing-masing. Untuk masalah peserta didik yang tadi saya baca melalui Q&A, banyak pertanyaan bagaimana pengajuan program Indonesia Pintar. Saya sudah mengisikan KIP-nya, saya sudah mengisikan pengajuannya, tetapi sampai saat ini masih belum ada siswanya cair atau bagaimana. Untuk yang tahun ini teman-teman, untuk pengajuan PIP itu diajukan melalui cabang dinas masing-masing.
kalau di tempat kami pengajuannya diakomodir oleh cabang dinas masing-masing. Kita diberi kuota, setiap sekolah ada kuota tertentu yang untuk pengajuan PIP. Saya contohkan seperti ini. Untuk pengajuan PIP yang tahun ini kita sekolah dikasih format oleh cabang dinas untuk mengisi berapa siswa yang akan diujikan untuk mendapat program Indonesia Pintar atau siswa yang sudah yang mempunyai KIP pada SMP-nya atau pada tingkat yang sebelumnya, misalnya sekarang kelas 11-12 itu bisa diajukan, tapi harus memenuhi kuota yang ada di sekolah masing-masing. Saya contohkan seperti ini. Untuk teman-teman yang pada contoh yang seperti ini adalah siswa yang dia tidak mempunyai kartu PIP. Jadi kita bisa mengusulkan siswa yang tidak mempunyai kartu PIP dalam menu ini, pilih peserta didiknya, terus ini apakah punya KIP, kita isi tidak, apakah peserta tersebut layak mendapatkan PIP, alasannya ya, ini di sini banyak pilihannya, dampak bencana, kelainan fisik, pemegang atau drop-out, atau daerah konflik. Biasanya yang diusulkan yang tidak mempunyai KIP itu harus melampirkan surat keterangan benar-benar tidak mampu, karena itu sebagai lampiran bukti kalau memang siswa itu benar-benar harus diajukan. Jadi tidak semerta-merta kita mengajukan, oh ini siswa ini tidak mampu, ajukan, siswa ini dapat bencana, ajukan, tapi kita harus tetap ada acuan dokumen untuk mengajukan siswa tersebut. Seperti itu. Ini gambar seperti ini yang saya tampilkan ini adalah siswa jika dia tidak memegang KIP. Jika siswa itu mempunyai KIP, kita cukup apakah dia punya KIP? Ya. Apakah peserta tersebut tetap boleh menerima KIP? Ya. Terus silakan disimpan. Oke, data tersimpan. Nanti kita bisa mengisi pada tabel kesejahteraan, kita tambahkan, dan jenisnya kita isi program Indonesia Pintar, terus nomor kartunya bisa kita isikan. Dan saya ingatkan lagi untuk teman-teman dan rekan-rekan SMK, untuk siswa yang mempunyai KIP, kita harus juga memiliki dokumen pendukung juga. Karena sewaktu-waktu biasanya pihak dari pusat itu menanyakan buktinya kalau siswa itu benar-benar mempunyai PIP. Seperti itu. Mungkin itu tadi pertanyaannya banyak. Baik, Pak Komang. Pak Komang. Oke, lanjut ke Mas Nurul. Ya, makasih. Silakan Mas Nurul. Oke, terima kasih Pak Kamang. Mohon izin saya screen terlebih dahulu. Oke, terima kasih rekan-rekan. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nurul Dairi. Mungkin di sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan sinkronisasi, validasi, dan manajemen. Oke, mungkin saya lanjutkan. Jadi di sesi kali ini saya mau menjelaskan sedikit atau mengupas ulang lagi yang intinya terkait salah satunya yang sinkronisasi yang saat ini mungkin bagi operator baru atau pengelola data dapodik yang terbaru, mungkin ini kita flashback ulang lagi, apa sih yang dimaksud dengan tarik data? Jadi tarik data itu adalah salah satunya adalah mengambil data dari server dapodik jika ada perubahan di server dapodik utama itu sendiri. Seperti contoh, jika ada hasil tarik data PD lewat SP data dapodik atau update referensi di server dapodik, maka kita perlu melakukan yang namanya tarik data. Apakah tarik data itu bisa kita lakukan jika invalid sudah 0? Jadi untuk memunculkan data, jadi jika kondisi di pekerjaan dapodik lokal kita itu kondisinya masih ada invalid, maka muncul tombol tarik data dan tombol sinkronisasi tidak akan muncul.
Jadi poin-poin ini yang harus kita ingat-ingat. Terus berikutnya terkait dengan sinkronisasi. Jadi sinkronisasi ini adalah perjalanan dua arah. Yang pertama adalah mengirim data server ke server Dapodik dari lokal ke server Dapodik, dan berikutnya adalah mengambil data dari server Dapodik. Jadi di poin mengambil data, jadi mengambil data lewat sinkronisasi ini hasilnya dari sisi pekerjaan sama dengan tarik data. Jadi memang kenapa sinkronisasi itu berat, karena kita melakukan proses pengiriman dan pengambilan data dari server Dapodik terkait dengan referensi dan sebagainya. Untuk sobat data Dapodik mungkin ini sedikit gambaran, ya mungkin kita ada gambaran seperti apa sih mekanisme tarik data dan sinkronisasi. Dari gambar yang udah kami siapkan ini, kita kasih contoh terkait dengan gambar dari tarik data. Jadi dari tarik data itu adalah data yang ada di server Dapodik kita tarik turun ke lokal menggunakan menu tarik data. Jadi terkait identitas atau hal-hal referensi dan sebagainya yang ada di server akan diturunkan ke lokal untuk mengelola data kita. Apa catatan yang harus diingat oleh admin data Dapodik terkait dengan tarik data? Dikondisikan karena perbedaan server antara server lokal dengan aplikasi, mohon pada waktu pengerjaan tarik data dikondisikan admin data jangan melakukan proses update data terlebih dahulu. Contoh seperti pada waktu saya mengerjakan Dapodik, ada terkait dengan data validasi atau invalid di sisi peserta didik, admin Dapodik sudah melakukan perbaikan, tapi pada waktu ada informasi untuk melakukan penarikan data, maka data-data yang sudah Anda kerjakan itu akan ke-replace oleh hasil tarikan data dari server Dapodik. Jadi kondisikan pada waktu mau menarik data adalah kondisi kita belum start untuk melakukan pekerjaan. Biasanya data-data ini kita tarik jika kita melakukan pelaksanaan atau mungkin melaksanakan mutasi atau penarikan data siswa baru. Apa yang harus dilakukan oleh admin Dapodik dengan gambar yang berikutnya? Ini gambar alur terkait dengan sinkronisasi. Jadi jika admin Dapodik melesaikan semua pekerjaan yang menjadi tanggungan atau mungkin yang harus identitas yang harus dikejar, salah satunya identitas untuk terkait dengan validitas statistik, karena durasi waktu kita terkait dengan cut off post 31 Agustus yang memang sangat pendek, tinggal 2 pekan lagi, mungkin kita menyelesaikan data Dapodik. Jadi sehingga selesaikan terlebih dahulu data Dapodik itu. Setelah melakukan penyelesaian data sampai divalidasi menjadi 0, silakan melakukan sinkronisasi. Dengan gambar yang ada di diagram ini kita bisa kelihatan untuk yang gambar panah warna hijau artinya data aplikasi Dapodik dikirim terlebih dahulu ke server Dapodik, dan nanti di server Dapodik nanti akan ada validasi terkait pengecekan referensi. Apakah referensi di lokal sama dengan referensi yang ada di server. Jika ada perbedaan referensi antara lokal dan server, nanti akan melakukan penurunan data dari gambar nomor 2, mungkin alur panah yang warna 2, itu nanti akan menurunkan data dari server Dapodik ke lokal. Makanya proses sinkronisasi tergolong berat. Nah, berikutnya adalah ini sebuah gambaran terkait dengan perubahan password. Jika admin Dapodik sudah melakukan perubahan password, atau mungkin admin Dapodik sudah bisa login ke SP Datadik dan memiliki keinginan untuk merubah password, silakan admin Dapodik login di situsnya SP.Datadik di menu profil. Nanti di situ silakan admin melakukan perubahan password. Jadi password itu tidak harus menghubungi dinas provinsi untuk melakukan perubahan jika sudah bisa login di SP Datadik. Jika admin sudah melakukan perubahan lewat SP Datadik, langkah berikutnya apa yang harus dilakukan oleh admin. Jadi dari SP Datadik akan masuk ke server Dapodik pusat, dan berikutnya adalah dari aplikasi silakan melakukan tarik data atau sinkronisasi. Jika admin sudah sukses melakukan tarik data dan sinkronisasi, insya Allah mungkin nanti tampilan halaman depan untuk login akan sama dengan tampilan user password yang ada di SP Datadik yang sudah dilakukan perubahan. Di slide berikutnya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Iko Mangkuwade terkait dengan update Dapodik versi 2022A. Jadi di versi 2022
2022A, mungkin di pembaruan itu di poin nomor 4, di jenjang SMK itu ada poin perbaikan validasi untuk pengecekan nama peserta didik dan nama ibu kandung yang mengandung CAR atau TAP. Jadi mungkin tidak semua sekolah di SMK terkendala terkait hal ini. Yang dimaksud dengan nama seperti ini adalah mungkin nama seperti contoh Fatah, Enter, Salima itu terdeteksi, jadi sehingga menjadi invalid. Jadi untuk semester akhir ini di versi 2022A dibuka supaya nanti admin Dapodik bisa melakukan perbaikan dan melakukan sinkronisasi terkait dengan data siswa tersebut. Terus kenapa di update Dapodik versi 2022A yang berikutnya adalah ada customize terkait dengan perbaikan file sinkronisasi. Jadi di file sinkronisasi, kenapa minggu-minggu kemarin kita kesulitan untuk melakukan sinkronisasi, sehingga mungkin kami dari tim, mungkin dari rekan-rekan tim Dapodik juga melakukan perbaikan untuk memperlakukan sinkronisasi. Sehingga file sinkronisasinya ditaruh dengan versi adalah pembaruan peningkatan untuk sinkronisasi yang rekan-rekan yang sampai per hari ini terkendala terkait dengan sinkronisasi, silakan di-update ke versi 2000A seperti proses sinkronisasi atau tarik data tidak mengalami kendala. Oke, berikutnya ini adalah salah satu validasi Dapodik. Jadi penambahan kemungkinan di versi-versi sebelumnya tetap terangkut di versi yang sekarang. Jadi di penambahan terkait validasi Dapodik di versi 2022 ada sekian item. Yang pertama di kelompok G3, ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Fatah. Jadi di kelompok G3 sekarang khusus yang di jenjang SMK, memang saat ini jenjang SMK masih fokus di data guru dan tenaga kependidikan. Jadi untuk instruktur, jika rekan-rekan Sobat Data SMK sudah melakukan penambahan terkait dengan instruktur keguruan, maka akan ada validasi-validasi yang melekat di data instruktur itu sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan pendidikan formal, minimal harus SMA atau SMK atau SMA sederajat. Yang berikutnya, instruktur kejuruan harus memiliki sertifikat industri. Dan yang ketiga, instruktur kejuruan harus terpetakan ke dalam aktivitas PD atau DD. Jadi sudah disampaikan oleh Mas Fatah, dan di sini terkait dengan validasi Dapodiknya. Terus berikutnya validasi terkait dengan peserta didik. Jadi sudah disampaikan oleh Ibu Yunita, validasi Dapodik, mungkin ini saya flashback ulang, terkait dengan kesejahteraan PD, yaitu di pengisian KIP atau kesejahteraan di menu kesejahteraan. Sehingga validasi yang ditambahkan jika PD tidak memeriksa KPS atau KPH, tapi input nomor KPS atau KPH pada kesejahteraan PD. Sehingga dengan hal ini jika kita memilih tidak menerima KPS tapi di menu penerima KPS itu terisi, maka terdeteksi invalid. Itu juga dengan pengisian KIP. Jika tidak menerima KIP tetapi input nomor KIP pada kesejahteraan PD, maka juga akan invalid. Dan invalid berikutnya adalah di PD usia di atas 72 tahun. Dan hanya warning di jenjang TK maksimal usia PD 7 tahun. Untuk yang invalid adalah untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK minimal usia 4 tahun itu invalid. Jadi jika ada data siswa hasil tarikan yang mengindikasikan ada siswa itu tempat dan tanggal lahirnya salah dan mengakibatkan perhitungan per 1 Juli 2021 usianya menjadi 4 tahun, maka menjadi invalid. Silakan lakukan perbaikan lewat niasen.data.kemdikbud secara mandiri atau lewat situs Pervalpid. Terus berikutnya adalah invalid di usia jenjang TK maksimal 12 tahun. Ini sudah di poin berikutnya adalah terkait dengan Sarpras. Jadi di Sarpras ini invalid itu adalah pada pengisian data latitude. Tadi disampaikan oleh Pak Komang bahwa untuk pengisian tanah wajib diisi terkait dengan titik koordinat. Terus terkait dengan Sarpras untuk yang ruang, untuk kali ini memang validasinya masih warning karena
warning ini tujuannya adalah untuk supaya admin data dapodik mengecek ruang RPS yang tidak memiliki ruang. Jadi saran kami mungkin dalam waktu dekat sambil menunggu cut-off boss silakan tuntaskan progres untuk cut-off boss. Setelah cut-off boss silakan rekan-rekan admin sekolah untuk melakukan pembaruan terkait dengan Sarpas itu sendiri khususnya ruang RPS. Terus di menu sekolah, di kelompok sekolah, tapi di tabel PTK, itu pengecekan jenis PTK kepala sekolah wajib 1 rekod, dan jenis PTK PLT kepala sekolah juga 1 rekod. Dan juga pengecekan status kepala sekolah juga 1 rekod. Yang dimaksud dengan hal ini adalah bahwasannya tadi sudah disampaikan, untuk kepala sekolah itu wajib 1, dan PLT-nya juga wajib 1. Di poin sekolah, di poin sekolah ini terkait dengan peningkatan kualitas data kita, sehingga ada warning, salah satunya warning itu adalah di poin SK pendirian, tanggal SK pendirian, SK izin operasional, dan tanggal SK izin operasional. Jadi silakan admin data melakukan perbaikan data, khususnya sekolah swasta, silakan melakukan perbaikan di verfilsp.data.kemdikbud.go.id. Untuk yang sekolah negeri, silakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing jika memang masih ada histori terkait dengan SK izin operasional dan sebagainya. Ini tadi yang sudah kami sampaikan terkait dengan validasi kepala sekolah. Di sini kami tegaskan sekali lagi bahwa intinya jika rekan-rekan atau admin dapodik memilih tugas tambahannya sebagai kepala sekolah, maka untuk jenis PTK-GTK-nya adalah wajib kepala sekolah. Jika memilih tugas tambahan, jika jenis gurunya adalah guru mapel, maka dia tidak berhak memiliki tugas tambahan sebagai kepala sekolah, tetapi maksimal sebagai PLT kepala sekolah. Jika rekan admin dapodik melakukan pelanggaran hal ini, maka nanti di sistem akan dicegat dengan validasi menjadi invalid seperti contoh yang ada di layar. Nah, ini berikutnya adalah mungkin ini laman pendataan dapodik rekan-rekan admin dapodik se-Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mungkin ini karena kami flashback ulang lagi bahwasanya terkait dengan pengelolaan laman pendataan dapodik ada 4 halaman. Yang pertama halaman dapodik itu sendiri, halaman manajemen sekolah, sp.datadik, halaman manajemen individu PTK itu ada di ppk.datadik, dan yang terakhir halaman manajemen dinas itu adalah di datadik.kemdikbud. Berikutnya kami akan mengulas terkait dengan manajemen sekolah, itu di SP Datadik. Jadi berikut adalah tampilan dari halaman SP Datadik yang admin data dapodik yang sampai saat ini mungkin mengalami kegalauan terkait dengan situs SP, dan insya Allah sudah kami coba laporkan langsung ke Sekjen terkait permasalahan di SP Datadik. Semoga dalam waktu dekat ada perbaikan dan optimalisasi terkait dengan server ini. Ini sedikit contoh terkait di halaman SP.datadik bahwasannya untuk study day, di menu tab study day itu ada menu aktif, terdaftar, keluar, dan lulus. Di menu ini bahwasanya terkait dengan mungkin validasi pertama terhadap perhitungan jumlah siswa, sebaiknya admin dapodik setelah melakukan sinkronisasi silakan diproses lagi terkait dengan jumlah siswa dan siswa yang ada di menu SP Datadik di menu aktif. Nah, siapa tahu nanti siswa yang hasil kita sinkron datanya tidak terkirim optimal sehingga jumlah siswanya menjadi kurang. Terus berikutnya di SP Datadik kita bisa menambahkan akun. Jadi bagi sekolah yang merasa akunnya di manajemen pengguna lokal itu tidak ada, silakan tambahkan terlebih dahulu akunnya di SP Datadik. Mungkin ini sambil saya buka contoh dari SP Datadik. Oke, ini di menu SP Datadik, rekan-rekan. Jadi tips dan trik bagi rekan-rekan admin dapodik di jenjang SMK, jika rekan-rekan sudah melakukan proses penarikan data siswa, penarikan data siswa baru di menu tadi baru di dapodik, di sini umpama melakukan penarikan dan sudah
masuk ke Dapodik, intinya silakan cross-check lagi di menu peserta didik di SP Data di menu aktif. Begitupun sebaliknya, jika rekan-rekan sudah melakukan proses non-Dapodik, penambahan peserta didik non-Dapodik, dan ada di proses antrian, kalau sudah di-approve oleh Dinas Provinsi dan sudah melaporkan dan dari Dinas Provinsi sudah merasa sudah di-approve, silakan admin dari Dapodik jika sudah melakukan sinkronisasi, tetapi data siswa yang sudah di-approve oleh Dinas masih belum masuk, silakan cross-check lebih dahulu di menu SP.Dadik di menu aktif. Jadi silakan dicari siswanya di menu aktif atau terdaftar. Jika sudah di-approve oleh Dinas Provinsi tetapi tidak masuk di peserta didik, di aktif atau terdaftar, silakan rekan-rekan admin Dapodik melapor ke Dinas Provinsi masing-masing, mungkin di Jawa Timur silakan melapor ke cabang dinas untuk pembatalan approval. Jadi nanti di dinas dibatalkan approvalnya, terus di-approve langsung, insya Allah nanti akan masuk ke SP Dadik. Kenapa hal ini terjadi? Karena waktu proses approval di manajemen dinas lewat akunnya masing-masing, baik akun cabang dinas, mengalami kendala di sisi manajemen atau mungkin terkendala atau mungkin lola atau loading lama, sehingga terjadi bad lag yang mengakibatkan siswa itu tidak masuk ke SP.Dadik. Itu salah satu tips yang kita gunakan. Berikutnya di manajemen sekolah di SP.Dadik, mohon diingat-ingat terkait dengan data Dapodik, silakan rekan-rekan jika menemukan data dari SMP, kita tidak harus mengecek siswanya itu lulusan tahun berapa. Jadi jika ditemukan dalam satu sekolah ini kita menemukan bahwa siswanya itu tidak ada di tahun lulusan 2021, silakan dicari turun ke bawah di tahun lulusan sampai tahun 2016. Jadi di SP.Dadik menyediakan tahun lulusan sampai tahun lulus tahun 2016. Ini terkait dengan manajemen siswa. Berikutnya saya lanjutkan terkait dengan transaksional SP.Dadik. Jadi transaksional yang ada di SP.Dadik adalah penambahan siswa baru, mutasi siswa, cetak surat mutasi keluar, update riwayat pendidik TK, cetak SPTJN, dan perubahan password pengguna. Sambil saya buka situs SP.Dadik, mungkin ini yang akan kami tekan ke rekan-rekan, bahwasanya cetak untuk keluar, cetak untuk siswa mutasi keluar, cetaknya ada di situs SP.Dadik. Jadi syarat utama kami yakinkan untuk menerima siswa masuk ke sekolah rekan-rekan sebaiknya mendapatkan cetak dari SP.Dadik, yaitu cetak siswa. Jadi cetak siswanya itu diperoleh dari SP.Dadik. Kenapa kami menekankan harus wajib memiliki hal ini? Kita untuk menghindari supaya bahwasannya siswa dari sekolah A masih belum dikeluarkan sehingga sekolah B tidak bisa narik. Jadi ini hal yang sering terjadi di lapangan. Jadi mohon dipastikan lagi jika menerima siswa pindahan silakan membawa bukti cetak mutasi siswa dari Dapodik. Terus berikutnya sedikit tambahan terkait dengan manajemen dinas. Mungkin ini ada sebagian dari rekan-rekan dinas dan juga dari sekolah mungkin bisa memahami sedikit informasi apa sih yang bisa dilakukan oleh dinas itu sendiri di manajemennya. Yang pertama adalah peserta didik. Jadi di peserta didik ini admin dinas itu apa yang bisa dilakukan adalah approval siswa non Dapodik, mutasi siswa, dan tarik PD siswa jenjang SD atau jenjang SMK bawahnya. Terkait dengan tarik PD, ini hal yang unik yang saat ini terjadi. Tarik PD siswa jenjang SD, maksudnya gimana? Yang terjadi jika kita menerima siswa baru dari MTS. Apa yang harus dilakukan oleh admin di sekolah, admin PPDB, baik admin Dapodik, pastikan kita mengklarifikasi siswa itu apakah pernah ada rekod di Dapodik apa tidak. Maksudnya kita klarifikasi baik ijazah atau baik ijazah sebelumnya bahwasannya siswa ini pernah dari SD atau dari MI. Jika pernah dari SD, silakan dipastikan di cross-check lagi NISN-nya jika memang dari SD, dicek NISN di situs nisn.data.kemdikbud. Jika sistemnya sudah aktif, silakan melakukan konfirmasi ke
cabang dinas atau dinas pendidikan provinsi untuk menarik data siswa dari SD tersebut. Terus berikutnya di manajemen dinas, apa proses yang bisa dilakukan terkait dengan siswa adalah dinas bisa melakukan proses kelulusan atau pembatalan kelulusan. Yang dimaksud dengan proses kelulusan, karena di Dapodik untuk jenjang SMK di menu registrasi memang tidak menyediakan referensi untuk lulus. Referensi lulus itu disediakan otomatis oleh pusat. Jika ada siswa yang tidak terangkut dan siswa itu merasa sudah lulus, silakan hubungi Dinas Pendidikan Provinsi atau cabang dinas setempat untuk melakukan proses kelulusan terkait dengan siswa tersebut. Dan sebaliknya, jika ada siswa yang seharusnya dia kelas 13, tetapi nggak tahunya tidak lulus, tetapi lulus otomatis di jenjang kelas 12. Apa yang harus dilakukan supaya anak itu karena sudah terluluskan otomatis, silakan sama kasusnya seperti yang tadi, kebalikan tetap melapor ke manajemen dinas supaya nanti dikembalikan ke sekolah yang dituju. Terus berikutnya di manajemen dinas apa yang bisa dilayani yaitu program dilayani atau kompetensi keahlian. Jadi penambahan kompetensi kalian itu sekolah tidak semerta-merta mengisikan atau menginput kompetensi kalian seperti jenjang SMA. Jadi khusus yang SMK silakan melakukan perizinan atau menambahkan kompetensi kalian ke Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan surat izin atau mungkin berkas yang sudah disepakati oleh masing-masing provinsi. Terus berikutnya admin pengguna. Jadi di dinas bisa melakukan terkait dengan pengguna adalah perubahan. Yang pertama perubahan kode registrasi Dapodik. Berikutnya adalah riset akun pengguna Dapodik itu. Dan yang berikutnya adalah riset akun PTK. Jadi di admin di dinas bisa melakukan terkait dengan riset-riset atau mungkin penambahan pengguna baru. Terkait dengan PTK, untuk PTK sendiri di manajemen dinas biasanya dikelola oleh admin dinas sendiri atau mungkin di bidang PTK. Jadi di manajemen dinas itu terkait dengan penambahan penugasan PTK, penambahan tugas tambahan kepala sekolah PLT dan perubahan jenis PTK itu ada di manajemen dinas. Jadi sekolah di menu aplikasi Dapodik dikunci dan silakan melakukan konfirmasi ke dinas pendidikan terkait. Berikutnya ini sedikit tampilan, mungkin flashback atau mungkin gambaran buat rekan-rekan bahwasannya di manajemen dinas kita bisa melakukan pencairan, apalagi sekarang terkendala banyaknya merger data siswa dan merger PTK. Jadi untuk membantu, memudahkan, silakan konfirmasi ke Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan bisa melakukan proses pelacakan seperti contoh di layar, jadi pelacakan guru atau peserta didik itu bisa melalui manajemen dinas. Berikut ini sedikit gambaran. Contoh jika ada peserta didik, nggak tahunya data peserta didik kita terprinting dengan provinsi yang lain. Katanya seharusnya dia ada di SMK kelas 12, tapi datanya hilang. Datanya setelah di cross check itu ada di provinsi yang lain dan di jenjang di bawah SMK, mungkin di jenjang SMP. Apa yang harus dilakukan jika ditemukan hal seperti ini? Mungkin dinas bisa melakukan koordinasi secara lebih extend terkait dengan hal ini, mungkin antar dinas provinsi dan sebagainya. Begitupun dengan data guru. Jadi terkait dengan data guru nanti bisa dibantu oleh dinas melakukan pencarian by NIK atau mungkin by NUPTK, sehingga nanti dinas tinggal memasukkan lagi, memplotting ke sekolah yang dituju melalui menu penugasan. Sedikit informasi untuk rekan-rekan, ini ada yang sempat ketinggalan terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Komang atau Ki Komang terkait dengan biasanya untuk saat ini yang terkendala biasanya terkait dengan pendidikan. Jadi validasi terkena invalid dengan tanda pendidikan, apa yang harus kita lakukan? Silakan admin data di sekolah melakukan login di situs PTK.Dapodik. Silakan cari menu pendidikan. Di menu pendidikan itu silakan di luar pendidikan ini untuk diisi ulang. Jika rekan-rekan admin data melakukan melalui menu edit mengalami kendala, apa yang harus kita lakukan pada waktu klik update mengalami kendala atau dalam arti tidak tersimpan-simpan,
silakan hapus terlebih dahulu. Setelah dihapus, silakan tambahkan lagi riwayatnya sesuai dengan isian. Terus yang ada pertanyaan, Pak, saya mau mencari S1, terus saya tidak menemukan nama jurusannya. Jadi untuk referensi satuan pendidikan ini sudah disatukan dengan data yang dari Dikti, dari BD Dikti. Mungkin ini sedikit informasi dari kami terkait dengan manajemen dan sebagainya. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.